Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Akbar. Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di 10 hari kedua Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Insya Allah kita akan dapat melalui 10 hari kedua ini tanpa suatu halangan apapun. Amin. Dalam tausiah Ramadan kemarin saya telah menyampaikan yang memiliki perhiasan perak sebanyak 612,15 gram atau lebih, yang memiliki perhiasan emas sebanyak 87,45 gram atau lebih, yang memiliki uang tunai atau tabungan setara dengan nilai emas 87,45 gram atau lebih per 11 April 2022 sama dengan 87.228.664 rupiah, mengendap 1 tahun, maka baginya wajib membayar zakatnya senilai 2,5% atau 1/40 dari nilai perak, emas, uang atau tabungan yang disimpannya tersebut. Mereka yang mengeluarkan zakat, mereka mendapat doa khusus dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konsepsi Islam, ketika seseorang berkelimpahan harta, bukan semata-mata karena kerja keras dan kegigihannya mendapatkan harta, tetapi ia sedang diberi amanah oleh Allah untuk memegang harta tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang mempunyai kelimpahan harta, tidak semuanya menjadi hak miliknya. Namun dalam hartanya itu ada hak Allah, ada hak sesama, bahkan ada hak makhluk Allah lainnya, hewan atau binatang. Zakat dikeluarkan tujuannya adalah untuk memenuhi hak Allah, hak sesama, dan hak makhluk Allah lainnya atau hewan dan binatang itu. Karena bagi setiap pembayar zakat ada doa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap yang membayar zakat hartanya tidak akan berkurang, bahkan akan terus berkelimpahan. Sebaliknya, bagi mereka yang enggan membayar zakat, perlahan-lahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kembali amanah yang pernah diberikan Allah kepadanya. Ada kisah menarik berkenaan dengan kewajiban membayar zakat ini. Menurut saya bagus jika kita mendengarnya agar kita bisa belajar dari kisah ini. Alkisah, di masa Nabi ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah adalah seorang yang miskin awalnya. Saking miskinnya, ia hanya memiliki selembar baju. Konon ketika selesai jamaah, ia langsung pulang karena harus bergantian pakaian dengan istrinya. Lama-kelamaan ia tidak tahan dengan ujian kemiskinan tersebut. Ia memberanikan diri menghadap Rasulullah, lalu meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar menjadi orang kaya. Mendengar permintaan Sa'labah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sa'labah,
tidakkah kamu ingin meniru keadaanku? Padahal apabila aku mau, bukit-bukit pun dapat disuruh berjalan bersamaku. Sa'labah semakin menggila. Ia justru mendesak Rasulullah SAW agar mendoakannya. Ia berjanji menggunakan kekayaan tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam luluh. Dengan sepenuh hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Usai berdoa, Rasulullah memberi Sa'labah kambing betina yang sedang bunting. Rasulullah SAW meminta Sa'labah merawatnya dengan baik-baik. Dengan hati berbunga-bunga, Sa'labah menerimanya dan yakin akan menjadi orang kaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulunya miskin berubah menjadi orang kaya terpandang. Ia memiliki kambing yang berjumlah ribuan. Pada setiap lembah dan bukit terdapat kambing milik Sa'labah. Keadaan itu membuat Sa'labah semakin sibuk. Ia yang dulu aktif salat 5 waktu berjamaah, akhirnya hanya datang ke masjid pada waktu zuhur dan asar saja. Dan ketika kambingnya bertambah semakin banyak, ia pun lupa. Ia sama sekali tidak pernah datang ke masjid untuk berjamaah. Jangankan salat berjamaah, salat sendiri pun akhirnya tidak pernah. Harta membuat Sa'labah lupa. Ia juga tidak mau membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Ia beranggapan zakat hanya akan membuat hartanya berkurang. Padahal harta tersebut hasil jerih payahnya, bukan hasil kerja orang lain. Rasulullah SAW berulang kali mengutus seseorang untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Tapi berulang kali juga Sa'labah enggan membayarnya. Akhirnya Rasulullah SAW membiarkannya. Sampai suatu ketika turunlah ayat 55 dan 56-57 dari surat At-Taubah. Isinya menyindir orang-orang yang awalnya berjanji akan menyedekahkan hartanya jika diberikan kekayaan, tetapi ketika kekayaan itu dimiliki, ia berpaling dan mengingkari janjinya. Sa'labah yang tahu perihal ayat tersebut dari kerabatnya dengan tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia meminta Rasulullah SAW menerima zakatnya. Akan tetapi ganti Rasulullah SAW yang menolaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah balasan amal perbuatanmu. Aku telah memerintahkannya kepadamu, tetapi kamu tidak menaatinya." Hingga wafat, Rasulullah SAW menolak zakat Sa'labah. Ketika Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah, Sa'labah datang bermaksud membayar zakat. Begitu juga ketika Hadrat Umar dan Utsman menjadi khalifah, Sa'labah datang bermaksud membayar zakat. Namun ketiga khalifah itu semuanya menolak zakatnya. Jawaban ketiga khalifah sama. Rasulullah SAW tidak mau menerima zakat darimu. Lalu bagaimana aku menerimanya darimu? Sa'labah meninggal pada masa Hadrat Khalifah Utsman dalam keadaan miskin seperti semula. Semoga kisah ini menggugah kita untuk menyegerakan diri membayar zakat. Allahumma musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.